Petugas darurat di hotel terkenal San Francisco beberapa jam setelah tahun 2026 dimulai menemukan Victoria Jones, putri aktor Tommy Lee Jones, telah meninggal. Polisi kini berusaha mengungkap apa yang terjadi hingga awal tahun baru menjadi tragedi, sementara detail mengerikan mulai terungkap. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime, saya Jesse Weber. Sebelum lanjut, di Law and Crime kami menggunakan sesuatu yang sangat berguna untuk Anda, yaitu Truth Finder. Ini layanan pencarian catatan publik yang kami gunakan untuk riset di Law and Crime. Tapi Anda ingin membahas sumber daya yang bermanfaat. Anda cukup memasukkan nama, Anda akan mendapatkan informasi alamat, Anda akan mendapatkan riwayat kriminal, dan izinkan saya katakan ini bisa memberi Anda ketenangan pikiran. Truth Finder adalah salah satu layanan pencarian catatan publik terbesar di Amerika Serikat. Dengan berlangganan berbayar, Anda dapat mengakses laporan tanpa batas tentang siapa saja, termasuk juga mencari pelaku kejahatan seksual terdaftar di daerah Anda. Tetap terinformasi dan aman, cek catatan publik di Truth Finder Now lewat truthfinder.com/LC Sidebar. Victoria Kafka Jones, putri aktor Tommy Lee Jones yang berusia 34 tahun, ditemukan tewas di sebuah hotel mewah di California. Bagaimana dia bisa berakhir seperti itu masih menjadi misteri, itu pertanyaannya sekarang. Hotel Fairmont terkenal sebagai tempat menginap selebriti papan atas dan merupakan properti besar yang terkenal. Namun kali ini, alih-alih kerumunan pengagum, hotel tersebut dipenuhi oleh polisi San Francisco, pemadam kebakaran, dan teknisi dari kantor pemeriksa medis. Menurut TMZ, ada panggilan tentang keadaan darurat medis tepat sebelum pukul 3 pagi pada hari Kamis. Jadi ini adalah hari tahun baru. Sekitar 20 menit kemudian, polisi bertemu para medis yang mengatakan ada wanita dewasa ditemukan meninggal. The Daily Mail melaporkan dari sumber bahwa tamu hotel menemukan Victoria tergeletak di lantai 14 Fairmont. The Mail melaporkan tamu mengira Victoria pingsan akibat alkohol, lalu memberitahu staf hotel. Namun semua segera sadar situasinya jauh lebih serius dan dia tidak merespons. Menurut rekaman audio pusat panggilan darurat yang didapat TMZ, panggilan awalnya dilaporkan sebagai kemungkinan overdosis. Silakan dengarkan. Saya akan mengumumkan ke Jones dan Leavenworth untuk segera merespons karbon monoksida 3 karena overdosis dan perubahan warna di kontrol A1. TMZ menyatakan Victoria meninggal di lokasi kejadian. Sejauh ini pejabat belum merilis penyebab atau cara kematian. Itu mungkin masih menunggu temuan dari pemeriksa medis. Namun pihak berwenang menyatakan tidak ditemukan bukti kejahatan seperti trauma pada tubuh. Dan mereka juga menyatakan tampaknya Victoria tidak bunuh diri saat ini. Saat ini juga belum jelas apakah dia adalah tamu terdaftar di hotel itu atau hanya berkunjung saja. Semoga jawaban-jawaban itu akan terungkap pada waktunya, tapi saya akan memberitahu Anda sedikit lebih banyak tentang dirinya. Meski punya hubungan selebriti dengan ayahnya, Victoria kini tampaknya lebih banyak menjalani hidup jauh dari sorotan. Dia memang pernah tampil bersama ayahnya di beberapa pemutaran perdana selama bertahun-tahun. Tapi yang kita tahu adalah Victoria lahir pada 3 September 1991 dari Jones dan mantan istrinya, Kimberly Coughlin. Dia memiliki kakak laki-laki bernama Austin yang 10 tahun lebih tua. Sekarang Victoria tampaknya akan mengikuti jejak ayahnya di Hollywood, setidaknya pada awalnya. Dia debut film di Men in Black 2 dengan peran kecil saat berusia 10 atau 11 tahun. Bahkan dalam sebuah wawancara tahun 2006 dengan New Yorker, Tommy Lee Jones memuji karya putrinya. Ini terjadi di film western The Three Burials of Melquiades Estrada yang juga disutradarainya, katanya kepada majalah itu. Dia adalah aktris yang baik, sudah punya kartu surat anggota dramawan, dan berbicara bahasa Spanyol dengan sangat lancar. Nah, saat dia masih bayi, saya bilang kepada Letitia, perawatnya, untuk berbicara dengannya dalam bahasa Spanyol. Sekarang saya akan mengatakan ini. Dia bercerita tentang masalah putrinya yang berusia 14 tahun dengan panggilan pagi. Katanya, saya memecat putri saya. Dia harus bangun jam 5 pagi untuk tugasnya, tapi suatu pagi dia enggan bangun. Saya bilang, sayang ini pekerjaan, tapi dia tetap menolak, jadi saya memecatnya. Tanpa sepengetahuan saya, staf produksi membangunkannya dan segera membawanya ke lokasi syuting tepat waktu. Victoria sempat mendapat beberapa peran kecil, lalu tampaknya ia meninggalkan dunia akting. San Francisco Chronicle melaporkan catatan pengadilan California menunjukkan Victoria Jones ditangkap beberapa kali tahun ini di 2 county atas tuduhan pelanggaran ringan. Kami dapat mengonfirmasi dari catatan pengadilan County Santa Cruz bahwa Victoria Jones ditangkap musim panas, lalu karena mabuk di tempat umum dan melawan petugas. Namun sejauh ini kami belum dapat memastikan apakah itu orang yang sama. Catatan pengadilan County Napa menunjukkan Victoria Kafka Jones 2 kali ditangkap di sana tahun lalu.
Pada April 2025, dia didakwa 3 pelanggaran ringan, menghalangi petugas, kepemilikan narkotika, dan dugaan di bawah pengaruh narkotika. Ya, pada Juni, dia didakwa di kaunti yang sama atas pelanggaran ringan kekerasan dalam rumah tangga. Dia mengajukan pembelaan tidak bersalah di kedua kasus dan bebas dengan jaminan. Namun kini kita masih mencari jawaban. Polisi San Francisco meminta yang punya informasi untuk menghubungi mereka. Nomornya tertera di layar. Akan kami cantumkan di deskripsi episode. Anda dapat menelepon 4155754444 atau mengirim pesan teks ke TIP 411 dengan Departemen Kepolisian San Francisco di awal pesan. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan belasungkawa kami kepada Tommy Lee Jones dan keluarganya atas kehilangan ini. Maksud saya, apapun keadaannya, ini benar-benar cara yang sangat menyakitkan dan tragis untuk memulai tahun baru. Saya bersimpati pada mereka dan berharap mereka mendapat jawaban tentang kejadian di kamar hotel itu. Kami akan terus memberi kabar terbaru, namun saya ingin membahasnya lebih lanjut di sini. Saya ingin mengundang pensiunan detektif pembunuhan Phil Waters untuk membahas hal ini. Terima kasih atas waktunya, Phil. Selamat tahun baru. Ini benar-benar awal tahun baru yang sangat menyedihkan. Pan Manchin ingin tahu, apakah detektif pembunuhan akan datang ke tempat kejadian seperti ini? Maksud saya, investigasi awal itu seperti apa? Selamat tahun baru juga Jesse, senang bisa bersama lagi. Menurut saya, dalam kejadian seperti ini, setidaknya pada awalnya, saya akan mengkategorikannya sebagai kematian yang mencurigakan. Tidak ada cara untuk menjelaskan, memang tidak ada. Ternyata tidak ada tanda-tanda trauma pada tubuh yang bisa kami lihat. Saya rasa, menurut saya, di hukum perlindungan data pun, kami akan mengirimkan sepasang petugas ke sana. Mungkin akan mengirim unit olah tempat kejadian perkara terlebih dahulu untuk memeriksa lokasi, lalu menghubungi bagian pembunuhan, dan mengirim sepasang petugas ke sana. Karena ada banyak pertanyaan, ini memang kejadian yang aneh, seorang wanita muda ditemukan tewas di tengah lorong, di tengah malam. Jadi menurut saya begitu. Saya rasa dalam situasi seperti itu, biasanya akan ada sepasang petugas yang dikirim. Ya, kamar di lorong. Ngomong-ngomong, ini menarik saat kamu berurusan dengan hotel, kan? Bagaimana itu terasa berbeda dengan sebuah rumah? Bagaimana adegan itu berbeda dari area lain di mana kamu menemukan mayat? Ya, apakah penyelidikannya berbeda jika menangani properti sebesar ini? Itu pertanyaan yang bagus. Karena saya bekerja di bidang keamanan selama 22 tahun di sebuah hotel besar di Houston. Dan kami memang pernah mengalami beberapa kejadian di hotel yang memerlukan tindakan polisi. Beberapa di antaranya memerlukan respons dari unit pembunuhan. Dan itu berbeda dalam arti kamu memiliki latar yang berbeda. Ini bukan seperti kamu punya rumah yang tertutup, kamu hanya punya rumah saja. Kamu punya, setidaknya dalam kasus saya, kamu punya 1000 rumah, itu seperti yang kamu lihat di setiap ruangan. Jadi setiap ruangan untuk istilah yang lebih baik adalah sebuah tempat tinggal, kan? Jadi itu tergantung di mana itu terjadi. Sekarang, jika itu terjadi di sebuah ruangan, maka lorong itu akan diamankan dan lantai itu akan diamankan. Dan kemudian itu masalahnya adalah kamu harus melakukannya. Saat kamu mulai melakukannya, kamu harus mulai menyisir lantai itu. Jika kamu harus melakukannya, kamu harus meminta manajemen untuk bekerja sama denganmu, tentu saja untuk mengamankan lokasi dan tidak mengganggu operasional umum hotel. Dari aspek itu, memang jadi sedikit lebih rumit, ada beberapa bagian yang bergerak lebih banyak. Lalu kamu melakukan penyelidikan dengan cara yang sama seperti biasanya, dimanapun lokasi kejadian itu terjadi. Bagian mengamankan mungkin yang paling krusial. Kamu pasti membayangkan kamera ada di mana-mana. Jadi membuat garis waktu kejadian atau pergerakan, termasuk kapan dia masuk ruangan, akan mudah didokumentasikan. Benar kan? Saya rasa memang begitu, terutama jika kejadiannya di hotel. Tapi kita juga tidak tahu apakah dia sempat keluar, lalu kembali, dan sebagainya. Kamu akan melakukannya, dan ada beberapa cara untuk melakukannya. Saya tahu hotel tempat saya dulu bekerja seperti itu. Ketika video benar-benar mulai bermunculan, mereka memasang semua kamera video. Saya berasumsi bahwa
Hotel tempat saya bekerja dulu sudah memperbarui semua sistem itu, dan saya juga berasumsi bahwa hotel di San Francisco ini memiliki semacam sistem closed circuit television. Jadi kamu harus melakukannya, lalu bisa pergi ke the waktu masuk dan keluar kamar dan mendapatkan gambaran kapan mungkin. Lalu kamu gabungkan itu dengan rekaman video yang mungkin kamu miliki dan kamu bisa mendapatkan gambaran untuk membuat garis waktu. Kemudian bicara dengan saksi, bicara dengan teman-teman, periksa ponsel. Maksud saya, ada banyak sekali cara, terutama di dunia digital seperti sekarang ini, untuk menyusun garis waktu. Dan itu benar-benar akan menjadi penting di sini. Karena satu-satunya hal aneh dari kasus ini adalah wanita muda ini sekarang sendirian. Dan seseorang, saya rasa saya pernah membaca itu, seorang tamu lain, tidak disebutkan bahwa mereka terkait dengannya, menemukan dia, dan jadi itu akan menjadi pertanyaan pertama saya. Siapa yang menemukannya? Apakah mereka punya hubungan dengan dia? Lalu kamu mencoba menelusuri kembali. Bagaimana dia bisa berakhir sendirian di lantai? Jadi, tapi sekali lagi, kamu harus mulai dari momen di mana dia berada, lalu telusuri mundur dari sana dan coba tentukan dari mana dia memulai. Kamu sudah menyebutkan ini sebelumnya. Ini ketika mereka bilang tidak ada bukti permainan kotor, aku punya 2 pertanyaan tentang itu. Apakah itu saja? Tidak ada tanda trauma eksternal, kan? Itu alasannya. Kedua, apakah itu bisa berubah? Bisakah mereka bilang begitu? Mungkin tidak ada bukti awal permainan kotor, tapi itu bisa berubah selama penyelidikan berlangsung. Ya, tidak ada bukti permainan kotor. Itu cuma karangan media, kan? Saya tidak akan pernah menggunakan istilah itu saat saya memberikan pernyataan singkat. Saya tidak akan menggunakan istilah itu. Saya lebih memilih seperti yang Anda katakan. Saat ini, kami belum menemukan tanda trauma pada tubuh, namun penyelidikan masih berlangsung. Jadi kenapa mengatakannya seperti itu? Dan apakah itu bisa berubah? Dan untuk memperjelas kami tidak. Bisa jadi memang benar. Bisa jadi ini adalah kematian yang tidak berada di bawah keadaan mencurigakan lainnya. Bahwa ada orang lain yang terlibat. Atau bisa juga ada beberapa alasan. Tapi apakah itu bisa berubah? Apa yang bisa menyebabkan perubahan seperti itu? Bagaimana seharusnya kita memikirkannya? Itu akan menjadi hasil dari penyelidikan. RYAN. Jadi kamu tidak ingin terburu-buru. Ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kamu keluar dan membicarakannya demi diskusi kita jika memang ingin ke sana. Jika mereka melakukannya, mereka menentukan bahwa ada beberapa keadaan mencurigakan di baliknya dan mereka sedang menyelidiki hal-hal tersebut. Kamu harus sangat berhati-hati saat muncul dalam kutipan singkat untuk memberitahu publik bahwa kamu. Sekarang kami memiliki beberapa bukti yang mengarahkan kami ke arah lain, tapi sekali lagi, penyelidikan masih berlanjut. Ini memang sulit, karena saat kamu tampil dan membuat kutipan singkat, pihak hotel pasti fokus pada keamanan tamu mereka. Jadi jika ini adalah sesuatu yang terjadi karena ada hal mencurigakan, atau jika ini disebabkan oleh orang lain yang membunuhnya, maka para tamu hotel lah yang menjadi sasarannya. Kamu harus memastikan ada rasa urgensi di sini untuk memastikan bahwa kamu aman. Penegak hukum melakukan segala yang mereka bisa untuk mendapatkan jawaban atas masalah ini, dan akhirnya ini menjadi masalah hubungan masyarakat. Dan meyakinkan orang-orang bahwa kita tidak punya pembunuh yang berkeliaran di hotel ini. Dan jika memang ada, apakah itu hanya ditujukan padanya atau hanya orang acak yang kamu tahu? Berlari melewati hotel, menangkapnya, membunuhnya dengan cara tertentu, lalu melarikan diri? Jadi sekali lagi, kamu harus berhati-hati soal itu. Kamu memang perlu, kalau kamu mau keluar dan membuat pernyataan apapun, sebaiknya kamu punya dasar untuk mengambil keputusan ke arah manapun yang akan kamu ambil. Karena jika kamu keluar dan membuat pernyataan samar, yang terjadi hanyalah orang-orang di internet mulai membuat teori konspirasi dan bla bla bla, dan itu hanya menciptakan banyak kebingungan yang sebenarnya tidak perlu. Saya sepenuhnya paham, poinmu sangat bagus.
Kapan penyebab dan cara kematian akan ditentukan dan kapan informasi itu akan dirilis? Yah, dokter forensik yang akan menentukannya. Saat mereka melakukan autopsi, mereka mungkin bisa menentukan penyebab kematian sementara. Uh, Mungkin yang ini, karena setidaknya di lokasi kejadian, yang kami dengar adalah kamu tahu, pakaiannya masih dikenakan dan sebagainya. Jadi tidak ada tanda-tanda trauma yang terlihat di lokasi kejadian. Tapi begitu mereka membawanya ke pemeriksa medis dan mulai memeriksa tubuhnya, mereka mungkin akan melihat beberapa tanda trauma. Mungkin ada sesuatu di sana yang tidak mereka lihat di lokasi kejadian. Dan saya tahu, saya pernah mengalami sebuah kejadian di mana kami menemukan seseorang meninggal. Kami membawa pria itu ke kantor pemeriksa medis. Saya melakukan autopsi dan menemukan bahwa dan itu dilakukan dengan obeng, luka tusuk di dadanya. Tidak ada darah, tidak ada pendarahan. Tapi ketika dia sudah di atas meja dan tubuhnya terbuka, yah, Anda melihat ini adalah luka tusuk yang sangat kecil. Dan begitulah dia meninggal. Dia ditusuk oleh pacarnya dengan obeng. Jadi ada banyak hal yang akan diceritakan. Tubuh itu adalah barang bukti. Dan setelah autopsi dilakukan, sekarang mereka mungkin bisa mengetahui setelah melakukan autopsi bahwa mungkin ada masalah pada jantung. Mungkin ada hal lain di organ tubuh yang memberitahu mereka bahwa inilah yang mereka yakini terjadi. Dan ini masih tahap awal, ingat? Tapi menurut saya, dalam kasus seperti ini, yang akan sangat penting adalah tes toksikologi. Tes toksikologi itu kadang butuh berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk hasilnya. Dan kemudian dokter forensik akan punya gambaran yang lebih jelas untuk menentukan penyebab kematian yang sebenarnya. Dan juga setelah kita mendapatkan penyebab kematian, tentu saja itu akan menentukan bagaimana cara kematiannya. Jadi jenis-jenis cara kematian seperti itu, mereka bisa memutuskan itu sebagai pembunuhan, mereka bisa memutuskan itu alami, mereka bisa memutuskan itu kecelakaan, mereka bisa memutuskan itu tidak dapat ditentukan. Kita harus menunggu dan melihat. Dan saya tahu disitulah orang-orang menjadi sangat tidak sabar, terutama ketika ada kematian yang cukup terkenal seperti ini, yang tidak dapat dijelaskan di tempat kejadian. Dan sekali lagi, itu membuat orang-orang membayangkan segala macam teori konspirasi dan cerita yang konyol. Ya, intinya besar, biarkan penyelidik bekerja. Ya, saya hanya bertanya-tanya apakah keluarganya berbeda. Apa maksud saya? Sebelum kita mengakhiri semuanya, bagaimana Anda akan menyampaikan temuan-temuan tersebut kepada keluarga sebelum siapapun, sebelum media? Bagaimana komunikasi dengan keluarga? Apakah Anda terus memberi info selama penyelidikan? Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan mereka? Apa saja hasilnya? Ceritakan kepada kami tentang hal itu. Ya, saya sudah melakukan itu berkali-kali dan memang begitu. Salah satu tugas tersulit seorang detektif pembunuhan adalah membimbing keluarga melalui sebuah kematian. Setidaknya pada awalnya itu tidak bisa dijelaskan. Maksud saya, menurut saya dia berusia sekitar 34 tahun, dia seorang wanita muda di masa terbaik dalam hidupnya. Dan tiba-tiba, boom, ini terjadi. Saya selalu mengambil pendekatan bahwa bersikap langsung, terbuka, dan sejujur mungkin adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan keluarga. Karena, dan saya sudah mengatakan ini kepada keluarga, saya bilang, dengar, saya tidak ingin memberitahu Anda sesuatu yang mungkin ingin Anda dengar. Karena ketika Anda mengetahui bahwa itulah yang saya lakukan, Anda akan marah kepada saya, dan saya tidak ingin Anda marah kepada saya. Jadi saya ingin sepenuhnya terbuka, saya ingin jujur, dan saya ingin memberitahu Anda apa yang saya temukan selama penyelidikan. Agar kita bisa lebih mudah menghadapi ini, karena ini memang sulit, tidak peduli siapa orangnya dan siapa yang terkena dampaknya. Jadi memang sulit untuk dijalani. Saya berusaha sangat empati dan memahami apa yang mereka alami, karena saya sendiri pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi itu memberi saya sedikit wawasan.
Dan saya selalu mengatakan kepada mereka, Anda tahu, saya turut berduka cita atas kehilangan mereka. Dan saya selalu berusaha meyakinkan mereka bahwa saya mendoakan mereka. Dan saya benar-benar maksudkan itu. Dan itu memberikan sedikit penghiburan, sedikit kenyamanan, setidaknya bagi keluarga-keluarga yang pernah saya ajak bicara selama karier saya. Dan Phil, akan saya ceritakan pada Anda. Mereka beruntung memiliki Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Phil Waters. Kami akan terus memantau dan melihat perkembangannya. Sangat menghargai itu. Terima kasih sudah mengundang saya, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram, saya Jesse Weber. Sampai jumpa.